Madame Lalaurie adalah seorang sosialita yang sangat kaya raya. Dirinya memiliki budak dengan jumlah nyaris 100 budak. Namun wanita ini dikenal sangat sadis dan jahat terhadap para budaknya. Berikut akan kita simak kisahnya. Mary Delphine McCarthy, seorang perempuan yang lahir di New Orleans pada tanggal 19 Maret tahun 1787. Ayahnya bernama Louis Barthélemy de McCarthy dan ibunya adalah Mary Jane Lee Arable. Keluarganya telah pindah dari Irlandia ke Louisiana yang saat itu dikuasai oleh Spanyol. Madame Lalaurie menikah sebanyak 3 kali dan memiliki 5 orang anak. Suami pertamanya bernama Don Ramon de Lopez y Angulo, seorang perwira tinggi Spanyol. Melalui pernikahan dari suami pertamanya, Madame Lalaurie dikaruniai 1 orang putri. Lalu suaminya meninggal dunia secara tiba-tiba di Havana saat dalam perjalanan ke Madrid. 4 tahun kemudian, Madame Lalaurie menikah lagi dengan Jean Blanc. Ia merupakan seorang bankir, pengacara, dan legislator keturunan Prancis. Dari pernikahan keduanya, ia dikaruniai 4 anak. Lalu setelah suami keduanya meninggal, Madame Lalaurie menikah lagi dengan suami ketiganya yang merupakan seorang dokter dengan usia yang jauh lebih muda. Pria tersebut bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Banyak orang percaya bahwa setelah dia menikahi suami ketiganya, Madame Lalaurie menjadi sosok yang sangat jahat, kejam, dan sangat sadis kepada para budak-budaknya. Pada tahun 1831, Madame Lalaurie membeli sebuah rumah yang cukup besar, yaitu rumah 3 lantai 1140 Royal Street di French Quarter, Prancis. Seperti yang dilakukan oleh para wanita di masa itu, Madame Lalaurie memiliki budak atau asisten rumah tangga. Awalnya, para masyarakat yang tinggal di sekitarnya sangat kagum dengan sikap Madame Lalaurie yang memperlakukan budaknya dengan baik dan penuh perhatian. Namun, banyak sekali rumor yang beredar bahwa kesopanan dan kebaikan yang diperlihatkannya di depan umum hanyalah kepura-puraan. Menurut rumor yang beredar, Madame Lalaurie memberikan juru masaknya yang berusia 70 tahun dirantai ke kompor atau oven dengan kondisi kelaparan. Kekejaman yang dilakukannya tidak hanya kepada budaknya, tetapi kepada anak-anak perempuannya, yaitu Madame Lalaurie mencambuk anak-anak perempuannya jika mereka mencoba menolong para budak tersebut dengan cara apapun. Bahkan ada seorang budak yang begitu takut akan hukuman yang akan dia terima dari Madame Lalaurie, sehingga budak tersebut melompat dari lantai 3 rumah Madame Lalaurie dan memilih untuk mati daripada menjadi sasaran penyiksaannya. Rumor lain yaitu mengenai seorang budak wanita bernama Lia yang masih berusia 12 tahun. Saat itu Lia sedang membantu Madame Lalaurie menyisir rambutnya, namun dia menarik rambutnya sedikit keras. Lalu hal tersebut membuat Madame Lalaurie marah dan akan menghukum gadis itu. Namun seperti yang telah dilakukan budak sebelumnya, gadis muda itu naik ke atap dan melompat bunuh diri daripada harus menerima hukuman apapun yang nanti akan diberikan kepadanya. Setelah kasus kematian budak yang bernama Lia tersebar, masyarakat setempat mulai meragukan sifat-sifat baik Madame Lalaurie yang selama ini ia tunjukkan di depan umum. Pada hari itu, Madame Lalaurie merantai juru masaknya di kompor setelah budaknya tersebut memasak makanan untuknya. Entah kesalahan apa yang telah dilakukan sang juru masak sehingga wanita yang berusia 70 tahun itu dihukum. Tetapi hal itulah yang membongkar kekejamannya, karena sang juru masak tersebut mungkin berpikir daripada menjalani sisa hidupnya di rantai kompor, akhirnya ia memutuskan untuk membakar rumah Madame Lalaurie. Sehingga kebakaran itu pun mengundang perhatian seluruh warga kota dan menyingkap kejahatan Lalaurie terhadap budak-budaknya.
Saat rumahnya terbakar, Madame Lalaurie melarikan diri dari New Orleans, bahkan tanpa membuka kunci loteng di mana masih ada budak yang masih hidup. Daripada menghadapi tuduhan atas tindakan kekejamannya, dia memilih untuk membiarkan budaknya terbakar. Ketika kebakaran itu terjadi, masyarakat berusaha untuk mengevakuasi siapapun yang masih ada di dalam gedung. Tetapi pintu-pintu itu dikunci oleh Madame Lalaurie. Mereka harus mendobrak pintu, memadamkan api, membantu para budak mengungsi. Penduduk pun segera menggeledah rumah itu. Setelah rumah Madame Lalaurie terbakar dan orang-orang di New Orleans berusaha menyelamatkan para budak yang terperangkap, mereka menemukan beberapa eksperimen manusia yang benar-benar mengerikan dikunci di loteng rumah Madame Lalaurie. Ketika para penduduk membobol loteng dan menyelamatkan para budak, mereka menemukan seorang wanita dengan kotoran binatang berada di mulutnya, dan mulut wanita tersebut dijahit di bibirnya. Selain itu, ada seorang wanita ditemukan kehilangan lengan dan kakinya. Seorang wanita lain, tulangnya dipelintir dan patah karena dia memaksanya untuk memasukkan budak itu ke dalam kandang yang kecil yang biasa digunakan untuk hewan. Pada saat ditemukan, kedua wanita itu masih hidup dan ditemukan tengkorak manusia dengan lubang di kepala seperti telah dilubangi dengan menggunakan bor. Dan dalam satu kasus, seorang budak masih hidup dengan lubang yang penuh dengan belatung di kepalanya. Bahkan lebih mengerikan lagi, konon satu orang ditemukan dengan sebuah lubang yang dibor di kepalanya dan sebuah tongkat menonjol yang telah digunakan untuk menggerakkan otaknya. Setelah dipukul, dicambuk, dan kekejian lainnya sudah dirasa cukup bagi Madame Lalaurie akan mengirimkan budaknya ke loteng, tempat ia membuang budaknya dan tidak pernah mengeluarkan mayat-mayat mereka dari loteng. Menurut buku Kalila Katarina Smith, Journey into Darkness, yaitu Ghosts and Vampires of New Orleans, menggambarkan beberapa keadaan fisik korban-korban yang telah dilakukan oleh Madame Lalaurie, yaitu ditemukannya seorang korban, tangannya telah diamputasi dan kulitnya dikupas dalam pola melingkar, membuatnya tampak seperti manusia ulat. Lalu ada wanita lain yang kakinya patah dan diatur ulang sedemikian rupa sehingga membuatnya tampak seperti kepiting. Bahkan dia juga menggantung tubuh budaknya yang sudah mati sampai membusuk. Setelah para budak dibebaskan dari gedung yang terbakar itu, hampir 4.000 warga kota yang marah saat menggeledah rumah, menghancurkan jendela, dan merobohkan pintu sampai hampir tidak ada yang tersisa kecuali dinding luar. Atas tragedi kebakaran inilah yang memperkuat reputasi Madame Lalaurie sebagai salah satu wanita paling kejam dan brutal dalam sejarah. Bukti mengerikan lainnya bahwa Madame Lalaurie memiliki sejumlah benda-benda penyiksaan. Ia memiliki belenggu dari segala bentuk dan ukuran untuk budaknya. Bahkan dia memiliki kerah besi dengan paku yang menghadap ke dalam. Cara kerah ini bekerja adalah ketika Anda menarik napas, paku masuk lebih dalam ke leher. Setelah Madame Lalaurie meninggalkan rumahnya yang terbakar, rumah itu tetap kosong selama bertahun-tahun. Menurut rumor yang beredar bahwa rumah itu berhantu, banyak orang yang mengaku melihat dan mendengarkan hantu-hantu mantan para budak yang menjadi korbannya. Bahkan ketika rumah itu akhirnya ditempati lagi, pemilik baru itu mengeluh, mendengar jeritan dan rintihan yang mengerikan. Dia hanya kuat tinggal di sana selama 3 bulan. Akhirnya rumah itu berubah menjadi sekolah menengah anak perempuan, kemudian menjadi sekolah musik dan sekolah menari. Namun ada laporan berita lokal yang menuduh bahwa guru laki-laki di sekolah itu telah melecehkan siswa-siswanya dan sekolah itu kemudian ditutup. Selanjutnya,
Rumah itu diubah menjadi bangunan apartemen murah. Banyak orang yang menempati apartemen tersebut mengeluhkan penampakan hantu yang kejam dan menakutkan. Seorang penduduk mengaku melihat hantu budak telanjang yang dirantai mengejar mereka tetapi kemudian menghilang. Pada tahun 2007, seorang aktor terkenal yang bernama Nicolas Cage pernah membeli bekas rumah Madame Lalaurie tersebut, bahkan tinggal di dalamnya. Dia berharap nuansa horor di rumah itu akan memberinya inspirasi karena saat itu ia sedang mencoba menulis sebuah novel yang gelap. Namun, novel ini gagal dan aktor tersebut meninggalkan rumah dan properti tersebut. Tidak pernah mudah untuk mencari penyewa yang bertahan tinggal lama di rumah itu. Dan akhirnya setelah tersebar kabar tentang kejadian aneh di sana, rumah besar itu sepi, beberapa bisnis pindah, dan tidak ada yang bertahan lama. Bahkan selama renovasi, para pemilik rupanya menemukan lebih banyak lagi mayat-mayat yang dibuang ke sebuah kuburan massal di bawah rumah tersebut. Meskipun rumah itu masih berdiri kokoh di sudut Royal Street, keberadaan Madame Lalaurie masih belum diketahui. Wanita itu dan supirnya hilang. Ada yang menduga ia telah melarikan diri ke Paris, tetapi tidak ada bukti jika ia pernah sampai ke Paris. Putrinya mengaku telah menerima surat darinya, meskipun tidak ada yang pernah melihatnya. Pada akhir tahun 1930-an, sebuah plat tembaga yang sudah usang dan retak ditemukan di pemakaman Saint Louis, New Orleans dengan nama Lalaurie Madame Delphine McCarthy, yaitu nama gadis Lalaurie. Tulisan pada plakat itu dalam bahasa Perancis mengklaim bahwa Madame Lalaurie meninggal di Paris pada tanggal 7 Desember tahun 1842. Namun misterinya tetap ada. Sebagaimana bukti lain di Paris menyatakan bahwa ia meninggal pada tahun 1849. Dan sampai saat ini, tubuh Nyonya Mary Delphine Lalaurie belum pernah ditemukan. Demikianlah kisah kekejaman dan kesadisan Madame Lalaurie.